Baik, kita mulai ya kuliah hari ini terkait dengan mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja Matra. Saya akan menjelaskan tentang K3 di sektor penerbangan ya. Jadi pokok bahasan kita hari ini ada dua ya. Yang pertama tentang aspek K3 dari kru kokpit dan kru kabin ya, atau kokpit and cabin crew. Kalau kru kokpit itu terdiri dari pilot, co-pilot ya. Di penerbangan yang besar mungkin ada juga teknisinya ya. Dan juga ada kabin kru. Kabin kru ini ada yang bertugas di kabin pesawat, utamanya flight attendants ya, atau pramugari-pramugara. Kemudian nanti kita akan membahas tentang aspek kesehatan dan keselamatan kerja kru di darat dan di pemeliharaan atau ground handling and maintenance personnel. Jadi ruang lingkupnya tidak hanya yang di dalam pesawat, tetapi juga di darat. Jadi kesehatan kedirgantaraan itu ya, bagian dari kesehatan matra yang berhubungan dengan penerbangan dan kesehatan ruang angkasa. Ya, di sini yang khas adalah ada lingkungan yang bertekanan rendah atau hipobarik. Jadi hipobarik itu artinya tekanan atmosfer di sekitar itu lebih rendah dari tekanan di permukaan laut. Jadi istilahnya memang ada beberapa ya, ada istilahnya kesehatan penerbangan, ada kesehatan kedirgantaraan. Jadi kesehatan kedirgantaraan lebih luas cakupannya karena mencakup juga di ruang angkasa. Di dalam bahasa Inggrisnya juga ada dikenal dengan aviation medicine atau aviation health, ada juga aerospace medicine atau aerospace health. Jadi aerospace itu terjemahannya ke kedirgantaraan, jadi tidak hanya di penerbangan komersial, tetapi juga di space ya, ruang angkasa. Meskipun sekarang kalau di negara-negara maju seperti Amerika, ketiga di aerospace itu di space medicine terutama sudah berkembang cukup pesat karena target ke depan adalah untuk menawarkan paket pariwisata atau tourism ke space ya, space tourism, sehingga mereka juga mengkaji aspek-aspek kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan kemungkinan mereka untuk bisa mengajak penduduk bumi berwisata ke space. Nah, untuk sekarang aspek ketiganya masih terbatas kepada kesehatan astronot, kosmonotnya yang silih berganti sampai di International Space Station. Nah, di sini yang khas adalah lingkungan hipobarik seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi ada lingkungan hipobarik, kebalikannya adalah lingkungan hiperbarik. Nah, hiperbarik itu terjadi kalau lingkungan di sekitar tekanannya lebih tinggi dari tekanan satu atmosfer atau permukaan laut, misalnya dalam kondisi di bawah permukaan laut atau menyelam, atau memang ada misi-misi yang pesawat kapal selam gitu ya, yang memang beroperasi di bawah permukaan laut, atau pada operasi-operasi KSN di mana pekerjanya kebanyakan berada di bawah permukaan laut. Nah, itu lingkungannya di kedalaman, bukan di ketinggian ya. Jadi kedalaman hipobarik, kalau di ketinggian hipobarik. Jadi semakin tinggi tempat, maka tekanan udara atau atmosfer semakin berkurang. Jadi semakin tinggi, semakin berkurang tekanan eksternal, tetapi tekanan gas dalam tubuh tetap. Sehingga di sini akan berlaku hukum Boyle ya. Hukum Boyle, pada suhu konstan, volume gas akan berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, jadi kalau semakin tinggi tempat, tekanan berkurang, maka otomatis volume akan bertambah. Jadi volume dalam gas tubuh kita itu akan bertambah, sehingga gas-gas yang terperangkap dalam tubuh akan mengembang. Itu yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada pekerja ataupun pada travelers atau wisatawan yang melakukan aktivitas di tinggian ya, tidak hanya di penerbangan, ini juga berlaku di pendakian gunung misalnya, kalau ketinggiannya cukup tinggi ya. Sehingga penambahan volume gas itu menyebabkan gas-gas mengembang atau mengalami ekspansi, dan itu bisa menimbulkan gangguan di beberapa organ kita.
ya, ada yang terutama di telinga tengah, karena telinga tengah itu ada gas atau ruang rongga, ya. Kemudian di sinus-sinus kita, kemudian di saluran pencernaan. Kalau di saluran pencernaan itu mungkin dia alirannya lebih bebas, ya, free flow, karena salurannya cukup besar dan panjang. Sedangkan di telinga tengah dan di sinus-sinus itu biasanya udara yang terperangkap itu dalam rongga yang kecil. Sehingga kalau dia mengembang gas di sana dan terdapat peradangan, itu biasanya menimbulkan nyeri atau bahkan cedera yang kita sebut dengan istilah baru trauma, ya. Kemudian ada juga istilah aerodontalgia. Itu biasanya setelah tambal gigi, kemudian ada masih gas nitrogen terperangkap di antara tambalan dan saraf gigi. Dan dalam kondisi seperti itu, kalau pilotnya langsung terbang, terjadi pengembangan gas nitrogen sehingga akan menekan saraf-saraf di gigi yang menimbulkan nyeri yang luar biasa. Itu disebut dengan aerodontalgia. Itu sering, bukan sering ya, pernah dilaporkan menimbulkan inkapasitasi pilot, ya. Pilotnya tidak mampu mengendalikan pesawat, gitu, karena nyeri yang luar biasa. Jadi itu pengaruh ketinggian terhadap perubahan gas yang ada dalam tubuh kita. Nah, apa pencegahan yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan pertama, pesawat itu memang sudah didesain menggunakan seal pressurized cabin. Jadi kabin pesawat itu diatur tekanannya sedemikian rupa, ya, sehingga tekanan eksternal atau tekanan di luar pesawat itu tidak sama dengan tekanan di dalam kabin, ya. Jadi di dalam kabin ada istilah tekanan kabin. Jadi tekanan kabin ini adalah tekanan yang disetting supaya dia lebih menyesuaikan dengan kondisi di mana manusia masih bisa mengkompensasi lingkungan ketinggian tersebut, ya. Kemudian bisa melakukan falsafah manuver, bisa menelan, bisa mengunyah. Kalau anak kecil biasanya dikasih menyusu, ya, menyusui atau minum dot atau empeng, ya. Kemudian kalau yang sedang batuk pilek bisa dengan dekongestan lokal. Sehingga kalau kru penerbangan, baik kru kabin maupun kru kokpit, kalau dalam keadaan batuk pilek sebaiknya ditunda dulu, ya, atau menggunakan dekongestan lokal kalau misalnya memang sama sekali tidak bisa diatur, ditunda. Kemudian hindari makan minum terlalu cepat, karena makan minum terlalu cepat cenderung gas yang masuk lebih banyak, ya, sehingga gas di dalam saluran pencernaan lebih banyak dan menimbulkan ketidaknyamanan saat melakukan penerbangan. Demikian juga dengan minuman bersoda, ya, dan makanan-makanan yang bergas. Jadi minuman seperti minuman soda, kemudian sumi umbian, ketela rambat, ketela alkohol yang menghasilkan gas, atau cauliflower, Brussels sprout, ya, itu biasanya gasnya tinggi, sebaiknya mungkin tidak dikonsumsi sesaat menjelang naik pesawat. Tapi kalau sudah di atas, tubuh sudah menyesuaikan, tidak apa-apa, ya. Yang berkaitan dengan aerodontalgia tadi, sebaiknya 24 jam setelah tambal gigi baru boleh melakukan penerbangan. Ya, ini yang umum, advice yang bisa diberikan kepada pekerja di sektor penerbangan, terutama di yang berkaitan dengan di kokpit dan di kabin, dan juga untuk penumpang penerbangan sebenarnya. Itu sedikit overview, ya. Kemudian kita lebih mendalam lagi ke fisiologi penerbangan, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan bagaimana semakin tinggi tempat, maka tekanan akan semakin berkurang. Seperti saya sampaikan di awal sepintas tadi, ya. Jadi di sini satuannya dua-duanya ada, ya. Misalnya untuk ketinggian. Ketinggian ini menggunakan satuan feet, ya. Yang di sebelah kanan menggunakan kilometer. Jadi kita mungkin lebih terbiasa dengan kilometer, tetapi di dunia penerbangan itu lebih baku menggunakan feet. Itu bahasa penerbangan, ya. Jadi ada istilah 35 FL, itu berarti 35 flight level, berarti itu adalah setara dengan 35.000 kaki di atas permukaan laut, ya. Itu setara dengan 10 kiloan, ya. Jadi ketinggian jelajah pesawat itu ada di sini, ya. Di pesawat itu saat cruising altitude, saat ketinggian jelajah dia berada di sekitaran ini.
tergantung jauh atau dekatnya destinasi. Ini sudah cruising altitude, dia berada di ketinggian di sini, setara dengan 10 sampai 12 kilo di atas permukaan laut, atau 35.000 sampai 40.000 di atas permukaan laut, 30 kaki ya. Nah, pada kondisi seperti ini, maka tekanan atmosfer itu akan menurun. Jadi ini tekanan atmosfer dalam milimeter Hg, ini adalah tekanan atmosfer dalam Pascal. Jadi umumnya kita lebih familiar dengan milimeter air aksa ya. Di permukaan laut itu 1 atmosfer dengan 760 mm Hg ya. 760 mm Hg. Nah, ini yang ideal di permukaan laut. Nah, semakin tinggi tempat ya, semakin tinggi tempat ini semakin menurun seperti ini ya, eksponens ya. Jadi diperkirakan pada ketinggian jelajah ya, itu di sini ya. Ini di luar pesawat ya tentunya ya. Demikian juga dengan tekanan arteri, tekanan arterial oksigen di trachea juga yang merah ini juga menurun. Ya. Nah, meskipun pesawat ketinggian jelajahnya di sini, tetapi kabin pesawat didesain tidak setara dengan ini. Jadi kabin pesawat didesain antara 4.000 sampai 8.000, 5.000 sampai 8.000 kaki di sini ya. Ini 10.000 di sini. Jadi peraturan perundang-undangan di seluruh dunia itu biasanya menggunakan 8.000 kaki. Tapi umumnya biasanya sekitar 6.000, 7.000, 5.000 gitu ya, tergantung pesawatnya atau pabrikannya. Antara 5.000 sampai 8.000 kaki. Jadi pesawat itu meskipun ketinggian jelajahnya di sini, tetapi kabin pesawat di mana pekerjanya ada dan penumpangnya ada, itu seolah-olah kita berada di ketinggian 8.000 kaki atau sekitar 2,5 sampai 3 km dari permukaan laut. Jadi seolah-olah kita berada di atas puncak gunung yang tingginya antara 2,5 sampai 3 kilo ya. Mungkin secara Gunung Agung, Gunung Batur ya. Itu situasi di kabin ya. Jadi situasi ini itu nyaman untuk orang yang ada di situ yang tidak ada gangguan kesehatan. Jadi ini lingkungan di kabin pesawat ya. Pesawat komersial modern sangat aman dan nyaman menggunakan kabin pressurization system dan biasanya terbang pada ketinggian kabin atau kabin altitude 4.000 sampai 8.000 kaki. Itu setara dengan 1,2 sampai 2,4 km ya. Nah, saat berada pada ketinggian jelajah itu setara dengan ini ya. Ini di luar pesawat itu tekanannya segini. Jadi manusia tidak bisa hidup kalau dibuat sama dengan di luar. Ya. Sehingga memang ini didesain untuk manusia masih bisa beraktivitas secara normal. Dan selain itu udara di kabin pesawat juga relatif kering. Jadi kelembabannya itu antara 10 sampai 20%. Bandingkan dengan kita di daerah tropis itu kelembaban kita bisa sampai 80-90%. Ya. Kemudian masalah lain lagi adalah tempat duduk yang terbatas atau sempit ya, terutama di kelas ekonomi ya. Kemudian yang low cost carrier atau pesawat murah juga agak sempit-sempit ya. Itu juga menimbulkan masalah kesehatan tersendiri untuk penumpangnya ya. Kemudian penerbangan jangka panjang yang long haul flight, biasanya dianggap penerbangan lebih dari 6 jam, itu juga meningkatkan masalah kesehatan berkaitan dengan situasi yang ada di kabin pesawat. Nah, ini adalah kurva disosiasi oksihemoglobin yang mungkin pernah dijelaskan waktu kuliah di fisiologi pernafasan. Ya. Ini kurva yang sangat terkenal di pendidikan kedokteran ya. Ini menghubungkan antara saturasi oksigen hemoglobin ya, seberapa bagus hemoglobin mengikat oksigen untuk dibawa ke seluruh tubuh, pengaruhnya terhadap tekanan parsial oksigen di alveoli dan juga peran dari ketinggian itu sendiri ya. Kita lihat pada ketinggian permukaan laut sea level 1 atmosfer ya, itu saturasi oksigen hemoglobin itu sekitar 98%.
Pada saat ketinggian kabin di ketinggian jelajah, kita tadi beranggapan di sekitar 3000 meter. Ini dalam meter, yang atas, yang bawah dalam feet ya, atau kaki ya. Tadi kan 8.000 ya, 8.000 kaki di setting atau 5.000 sekitar di sini ya. Di sini berarti sekitar sudah berkurang dari 98 tadi menjadi sekitar 92-an. Jadi meskipun dianggap aman, tapi sebetulnya di kabin pesawat pada saat pesawat itu di ketinggian jelajah, kabin altitude yang setara dengan 5.000 sampai 8.000 kaki, itu sudah turun saturasi oksihemoglobinnya dari 98% ke 90 sampai 92%. Demikian juga dengan tekanan parsial oksigen di alveoli juga menurun dari 110-an, dari 100-an juga ya ke sekitar 70-80 ya. Jadi tekanan oksigen di alveoli berkurang, kemudian saturasi oksigen dan hemoglobin juga berkurang. Itu yang ada kaitannya dengan kemampuan darah kita untuk mensuplai oksigen ke tubuh akibat lingkungan di kabin. Sehingga ini adalah asumsinya saat berada di ketinggian kabin 8.000 kaki, anggaplah pesawat itu di setting 8.000 kaki ya, yang maksimal boleh di setting untuk dari peraturan-peraturan yang ada. Ini kondisi yang diperkirakan ada. Yang pertama, tekanan barometrik atau tekanan atmosfernya akan menjadi 565 mm Hg. Itu kalau di permukaan tadi 760 ya, terjadi penurunan dari 760 ke 565. Ini di situasi di kabin. Kemudian tekanan arterial oksigen itu dari 98 di permukaan laut turun menjadi 55 ya. Kemudian saturasi oksigen darah tadi yang paling kiri itu ya, dari 98% di permukaan laut akan turun menjadi sekitar 90%. Ini ringkasan dari yang saya jelaskan tadi kalau di setting 8.000 kaki di kabin ya. Nah, kebanyakan kru atau penumpang yang sehat itu mampu melakukan kompensasi terhadap kondisi hipoksemia ringan ini. Ini istilahnya hipoksemia ringan karena adanya gangguan konsentrasi oksigen di darah. Jadi yang sehat, yang tidak ada gangguan penyakit, itu tidak ada masalah dengan situasi ini. Sehingga itu yang dijadikan dasar kenapa regulasi keselamatan penerbangan sipil menggunakan 8.000 kaki sebagai batas maksimum untuk setting kabin altitude atau ketinggian kabin. Nah, masalah terjadi kalau kru atau pekerja di sektor penerbangan terutama memiliki penyakit-penyakit seperti anemia. Anemia berarti kadar hemoglobin yang rendah ya. Kalau hemoglobinnya rendah, saturasi oksigen berkurang, saturasi hemoglobin oksigen berkurang, maka semakin memperberat gejala klinisnya ya. Penyakit jantung, penyakit paru, cerebrovaskular, itu semua berkaitan dengan ini ya, kemampuan uptake oksigen untuk tubuh. Ya, kalau ada penyakit kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah, itu bisa menjadi kambuh untuk memperberat situasi. Nah, kemudian kelembaban kabin yang rendah itu menyebabkan saluran pernapasan menjadi kering, kornea menjadi kering, sehingga memang yang pakai kontak lens ya, lensa kontak itu sebaiknya dilepaskan, dan kulit menjadi kering. Itu beberapa dampak langsung dari kelembaban. Ya. Nah, penerbangan panjang atau melewati beberapa zona waktu itu sering menimbulkan gangguan ritme sirkadian atau jet lag. Ini sering dialami oleh pekerja kabin kru maupun kokpit kru yang melakukan penerbangan transkontinental ya atau antar benua, biasanya ke arah barat atau ke arah timur itu berada perbedaan zona waktu ya. Nah, perbedaan zona waktu ini yang menyebabkan gangguan sirkadian atau ritme sirkadian yang disebut dengan jet lag. Nah, dampaknya juga kalau yang memiliki penyakit bawaan atau menggunakan pil KB, itu timing pemberian obat-obatan juga dipengaruhi, terutama yang diabetes ya. Kemudian ruangan sempit tadi dan yang terbatas bisa menyebabkan udin perifer, terutama di kaki, menimbulkan kram-kram. Dan yang paling berbahaya adalah gangguan sistem sirkulasi pada vena dalam yang disebut dengan deep vein thrombosis atau DVT, atau trombosis vena dalam. Jadi itu ada bekuan darah atau clot di
vena dalam tungkai bawah. Dan kalau clot atau bekuan darah itu trombus itu pecah, seluruhnya atau sebagian, maka dia akan menjadi emboli. Dan emboli ini kalau ke paru-paru dia bisa menimbulkan terjadinya pulmonary embolism. Jadi embolisme paru. Itu yang sangat berbahaya karena bisa menimbulkan sesak napas tiba-tiba, nyeri dada yang luar biasa, batuk darah, kemudian langsung singkup atau kolaps dan sering meninggal. Itu bentuk manifestasi yang lebih berat dari venous thromboembolism. Jadi VTA atau thromboemboli vena itu ada yang trombosis vena dalam, ada juga yang pulmonary embolism. Kemudian semua gas yang terperangkap akan mengembang hingga 30%. Tadi saya jelaskan hukum Boyle di awal. Nah, ini dampaknya adalah kepada rongga-rongga kecil yang terpengaruh oleh ekspansi dari gas tadi. Nah, kapan kru pesawat kita dianggap layak untuk terbang? Ya? Ini sebagai pedoman umum. Ya. Kalau dia penyakit berat, kemungkinan besar kambuh saat perjalanan sebaiknya dihindari. Termasuk juga kalau mengalami penyakit dekompresi atau pneumotoraks yang signifikan. Penyakit dekompresi itu penyakit kalau setelah menyelam atau berada di kedalaman, kemudian naik tiba-tiba, itu terjadi gelembung-gelembung nitrogen yang menyumbat di persendian atau bahkan bisa sampai di tulang belakang yang bisa mengganggu menyebabkan terjadinya kelumpuhan ya, baik pada ekstremitas atas maupun bawah, bahkan bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Jadi ada manifestasinya bisa ringan sampai berat. Ya karena konsepnya sama ya. Jadi kalau mengalami penyakit dekompresi itu ditunda dulu, tidak bisa langsung naik karena semakin naik terbang maka pengocokan gas semakin bertambah, makin tambah berat ya. Sehingga kalau ada kru pesawat, pilotnya atau pramugari, layover atau dia transit di sebuah tempat setelah melakukan penerbangan, kemudian melakukan aktivitas wisata, dia diving, menyelam, dan mengalami penyakit dekompresi, baik yang ringan itu sebaiknya ditunda dulu untuk terbang berikutnya selama 24 jam atau 48 jam kalau memang berat atau pernah berulang terjadi penyakit dekompresi. Pneumotoraks ini terjadi trauma atau luka di daerah paru-paru yang menyebabkan hubungan luar antara paru-paru dengan rongga luar. Ketusuk biasanya itu kecelakaan berat ya. Itu tidak disarankan untuk melakukan penerbangan. Penyakit infeksius ya, pasti ya. Kemudian penyakit yang tidak menimbulkan ketidaknyamanan serius, menimbulkan bau, menimbulkan ketidaknyamanan yang luar biasa, misalnya infeksi atau kanker serviks misalnya. Kemudian individu dengan kondisi medis yang tidak stabil. Siapa yang menentukan stabil atau tidak tentu harus berkonsultasi dengan dokter yang merawat ya. Kemudian kondisi hipoksia dan iskemia ya. Ini harus dinilai ya. Cara menilainya berdasarkan riwayat pertama. Ya. Kalau perjalanan udara sebelumnya tidak apa-apa, berarti kemungkinan pada perjalanan berikutnya juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian penilaian toleransi latihan, exercise tolerance. Ya. Kemudian dengan pulse oximetry untuk mengukur gas darah. Jadi mereka yang dengan penyakit paru kronis terutama ya, yang bronkitis ya, penyakit paru obstruktif menaun, itu secara kasar bisa dites dengan toleransi latihan itu dengan kemampuan berjalan ya. Mampu berjalan 100 meter di tempat yang datar tanpa gangguan biasanya dianggap fit ya. Atau kalau kombinasi antara berjalan 50 meter dengan naik satu blok tangga atau 15 anak tangga. Kemudian pulse oximetry tujuannya untuk mengetahui apakah mereka dengan penyakit paru kronis ini perlu oksigen atau tidak ya selama penerbangan. Biasanya kalau lebih dari 70 mm Hg, PaO2-nya biasanya tidak memerlukan oksigen bantuan. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang hamil ya? Kehamilan sebetulnya tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh ketinggian. Pada cabin altitude, saturasi hemoglobin maternal 90%, PaO2 juga menurun ke 64 mm Hg. Ini rata-rata ya. Tapi pada fetus atau janin berubahnya PaO2-nya sangat sedikit.
Sehingga secara umum sebetulnya lingkungan kabin tidak terlalu berpengaruh pada kesehatan janin. Tapi karena kedaruratan kehamilan sering terjadi pada trimester pertama dan trimester ketiga, sehingga sebaiknya dihindari untuk melakukan penerbangan pada waktu tersebut. Ya, ada kebijakan airline bervariasi. Umumnya itu tidak boleh terbang setelah umur kehamilan 36 minggu untuk kehamilan yang tunggal atau yang 32 minggu kalau kehamilannya gemili atau kembar ya. Setiap usia kehamilan lebih dari 28 minggu itu perlu surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa kehamilannya sehat tanpa komplikasi dan memang aman untuk penerbangan. Kalau trimester 1 rentan karena 15 sekitar 15% itu keguguran masih bisa terjadi pada umur kehamilan 0 sampai 12 minggu terutama ya. Sehingga disarankan secara umum waktu yang paling ideal untuk terbang adalah usia kehamilan 14 sampai 26 minggu. Ini termasuk juga untuk yang ibu hamil yang mau naik haji juga menggunakan standar ini ya. Di wanita dengan kehamilan ganda, riwayat melahirkan prematur, gangguan kompetensi serviks, pendarahan, sebaiknya tidak melakukan penerbangan panjang. Kemudian paling aman 2 minggu postpartum setelah melahirkan baru bisa melakukan sebaiknya baru melakukan perjalanan meskipun sebetulnya kalau bisa dipastikan anak yang dilahirkan tidak ada kelainan kongenital atau kelainan bawaan 1 kali 24 jam sebelumnya sudah bisa terbang. Tapi untuk kenyamanan sarankan 2 minggu karena dalam 2 minggu pertama biasanya akan terdeteksi kalau ada kelainan-kelainan pada anak yang dilahirkan. Kemudian beberapa kondisi spesifik lainnya, penyakit saluran pencernaan, ya, habis pembedaan intraperitoneal, hernia, gas saluran cerna yang mengembang, itu jarang menjadi masalah, tetapi pada kondisi tertentu bisa menimbulkan masalah yang serius, terutama kalau yang setelah melakukan pembedahan. Kalau di oftalmologi atau kelainan pada mata, kalau ada gas intraokuler, gas di dalam bola mata, terutama akibat prosedur pembedahan sebelumnya, ya, misalnya operasi katara atau operasi intervensi pada retina, ya, terutama yang retinanya lepas atau istilahnya basio retina, ya, itu biasanya kontraindikasi untuk penerbangan. Dipastikan dulu bahwa memang retina sudah menempel dengan baik, ini tidak ada gas di dalam intraokuler. Yang THT, pembedaan telinga, telinga tengah, sinusitis berat, ya, ini sebaiknya dihindari karena tadi kita lihat bagaimana pengaruh ketinggian terhadap rongga-rongga kecil di daerah telinga tengah. Nah, kalau yang psikiatri gangguan jiwa dan tidak ada pendamping sebaiknya tidak melakukan penerbangan, tapi bisa melakukan penerbangan kalau sudah stabil dan ada pendampingnya. Selanjutnya untuk K3 pada ground handling dan maintenance personnel, saya ada bacaan ya, ada tugas baca ya untuk kalian tidak bosan di rumah ya di masa working from home. Saya kasih tugas bacaan nanti ada 2 chapter ya. Occupational health problems in airline workers dan juga di ground accident. Jadi buat resume singkat saja ya, 1-2 halaman. Tentang apa saja sih jenis-jenis hazard yang ada di kru darat dan di kru pemeliharaan atau di maintenance. Saya kasih tahunya, nanti dikirim resume ringkasannya maksudnya ya ke email saya ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya angkat tangan atau langsung di unmute di ininya ya, speakernya ya. Silakan. Dok, saya ingin bertanya, dok. Saya Kesia, saya ingin bertanya, kan tadi kita sudah dijelaskan kalau ada beberapa penyakit yang emang tidak diperbolehkan untuk melakukan penerbangan gitu atau ditunda. Nah, menurut saya kan waktu saya naik pesawat tuh kayak nggak ada peraturan yang bilang kalau ada penyakit ini jangan gitu. Nah, sebenarnya tuh harusnya diberitahukan nggak sih dok? Soalnya kayaknya nggak ada pemberitahuan itu dari pihak pesawat kayak gitu.
Terima kasih. Ya, baik guys ya. Jadi memang untuk fitness to fly ini kalau tidak diminta memang tidak akan diperiksa ya, kecuali memang kondisi tertentu misalnya yang kehamilan. Kalau kelihatan sekali perutnya membesar ya, meskipun beberapa orang yang perutnya memang udah agak besar gitu sering tersinggung ditanya hamil ya gitu. Nah memang kalau penyakit lain kalau tidak terlalu kentara biasanya tidak terlalu ditanyakan. Ya. Kecuali memang terlihat sekali cacar misalnya itu sudah pasti dilarang atau disuruh periksa dulu baru apakah ada izin atau tidak. Sehingga memang kita sebagai kalau yang melakukan perjalanan atau kita yang bekerja di sektor itu yang harus aware gitu ya. Artinya saya kok rasanya berisiko ini kalau terbang akan memburuk situasinya sehingga bisa menunda perjalanan atau melakukan pemeriksaan. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan ke dokter itu jelaskan apakah saya boleh terbang atau tidak. Nah, disitulah nanti akan dia assess apakah memang fit to fly atau tidak. Gitu. Ya. Jadi kondisi-kondisi yang tidak terlalu terlihat memang tidak ada kewajiban dari penumpang untuk melaporkan. Tapi kalau mau melaporkan, maka biasanya pihak airline akan mengarahkan ke medical department-nya. Ya, kalau di bandara mungkin ke kantor kesehatan pelabuhan untuk diperiksa apakah memang kondisi yang dialami itu uh, bisa atau fit untuk melakukan penerbangan atau tidak. Mungkin itu, guys ya. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Nggak ada lagi ya? Kalau tidak ada lagi, maka nanti tugasnya saya kirim ke formanya ya. Nanti ada 2 modul ya, tentang K3 di ground personal dan juga di ini maintenance ya. Silakan dibuat ringkas dan dikumpulkan. Kalau bisa hari ini ya. Baik, Dok. Ya. Mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat mengerjakan tugas. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Dok. Siap, Terima Dok. kasih, Dok. Siang, Selamat Dok. siang. Terima kasih. Terima kasih.